Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada mandi semua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah mandi bener kan? Iya, Pak. Waduh, ini kayaknya masih ngantuk semua ini. Oke, hari ini kita akan bertemu atau belajar setiap Rabu ya, dalam mata kuliah fotogrametri dan penginderaan jauh. Dalam mata kuliah penginderaan jauh, sorry. Saya kira. Jadi, setiap Rabu jam 7 sampai jam 8.40 nanti Anda akan belajar teori-teori tentang penginderaan jauh. Sebelum kita mulai, biasa saya akan menerangkan aturan perkuliahan selama selama teori ya, dan nanti praktikum setiap hari Kamis ya, selama kelas ini. Bentar. Oke, terlihat ini? Terlihat, Pak. Oke, nah ini aturan perkuliahan. Jadi kita di penginderaan jauh nanti kalian selama belajar satu semester ini akan ditemani oleh beberapa dosen ini. Yang pertama nanti ada Pak Rian, ya, DLB kita di bidang penginderaan jauh. Kemudian ada Pak Mahadi, ada Pak Adam, ada saya, dan nanti juga akan dibantu oleh Bu Wana, seperti itu. Penginderaan jauh pada semester ini kita menerapkan konsep 2+1. Artinya apa, Pak? 2+1. 2+1 itu 2 teori dan 1 praktikum. Artinya nanti praktikum akan ambil dalam proses penilaian. Seperti itu, ya. Kalau ada anggapan bahwa, waduh, praktikum nggak usah ikut. Nah, nanti kalau tidak lulus, jangan salahkan tim pengampu, ya, tim teaching, seperti itu. Ini sistem penilaiannya sama ya, kayak fotogrametri ya. Tidak jauh beda, yaitu tetap menggunakan 2+1 dengan dasar teori 65% bobotnya dan praktikum 35%. Artinya apa, Pak? Kalau Anda praktikum tidak pernah masuk atau tidak pernah ikut, Anda akan kehilangan nilai praktikum. Besarnya berapa? 35%. Sedangkan teori itu bobotnya 65%. Tidak mungkin Anda mendapatkan nilai 100 semua, ya kan? Nah, kalau ketika Anda mendapatkan nilai 100 semua di teori, Anda baru bisa mendapatkan BC. Ya, itu kalau 100 semua, saya yakin nggak mungkin 100 semua, kayak gitu ya. Pasti ada yang ngeblong, kehadiran, colong-colong nggak masuk, kayak gitu. Atau nggak hadir ya, nggak hadir terus tiba-tiba ntar ngirim presensi, ya, ada yang seperti itu. Ntar akan kelihatan di mana di waktu UTS kalian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aturannya sama dengan kelas fotogrametri juga, wajib menghidupkan kamera sesuai dengan edaran dari Pak Rektor. Ya. Kemudian tetap mandi ya, kita kuliah jam 7, tetap mandi, tetap sarapan kayak gitu, kecuali kalau puasa ya. Ya kalau puasa Daud nah mangga kayak gitu, atau puasa buat apa mangga kayak gitu. Ya, tetap mandi dan tetap sarapan. Mematikan mic ya saat tim pengajar menjelaskan, dan nanti ketika ada suatu feedback atau tanya jawab silakan dijawab seperti itu. Dan sama kita juga menggunakan presensi yang diupload melalui catatan. Seperti itu. Pada semester ini, penginderaan jauh itu diadakan dengan metode hybrid. Artinya apa? Artinya nanti akan ada pertemuan offline. Seperti itu. Pertemuan offline-nya akan diberikan pada waktu praktikum. Praktikum akan diadakan di setiap hari Kamis. Ini switch ya, hati-hati karena kalian juga berbarengan dengan praktikum GNSS, ya kan? Jadi ketika kelas B praktikum penginderaan jauh, kelas GNSS-nya praktikum di kelas A, gitu kan? Dan sebaliknya di siang hari itu harus
terkonfirmasi juga dan terkontrol dengan mata kuliah GNSS biar tidak tabrakan. Peraturan perkuliahan tetap berpakaian sopan gitu, jangan pakai kaos oblong kayak gitu ya, atau pakai hanya you can see gitu, jangan. Ya, tetap sopan, anggap kita seperti bertemu pada umumnya. Oke. Kemudian nanti tolong dibentuk ketua kelas yang menghubungi misal ada tugas atau ada materi yang belum kami submit gitu atau video yang belum kami upload kayak gitu. Itu nanti disampaikan dari ketua kelas gitu ya. UAS sama ya, harus 75%. 75% untuk 2 SKS apa untuk toleransinya ini adalah boleh hadir 3 kali. Tidak boleh apa boleh tidak hadir tuh 3 kali. Seperti itu ya. Jadi yang mau alfa kayak gitu namanya kuliah gitu, jangan kuliah sambil proyek, ngaduh kan nggak seperti itu gitu, sambil di lapangan pakai topi lapangan jalan-jalan sambil akunnya masuk, nah itu bukan kuliah namanya, itu setor akun gitu. Terus jangan bilang Pak kuliah boleh Pak 1 akun rame-rame gitu, jangan, kita bukan sedang arisan kayak gitu. Kecuali kalau kita arisan, enggak rame-rame. Nah, tapi kita kan kuliah. Nah, dosen kan pengen lihat nih, siapa yang hadir gitu. Misal pengen lihat juga, oh mana yang namanya Andre Novelino gitu, mana yang namanya Alvira gitu, mana yang namanya Raju, mana yang namanya Salman. Nah, dosen pengen lihat itu. Kalau kalian rame-rame misal di akunnya Salman, wah dikira arisan nanti. Nah, jangan ya, tidak ada yang mau dikocok di sini. Seperti itu. Terus mahasiswa telat ya bukan kelas dikunci ya, nanti akan saya biasanya waiting room-nya saya aktifkan. Kalau 45 menit tidak ada dosen masuk, artinya kita kosong, nanti kita cari jadwal ganti lain. Kita saling menghormati, Anda tidak menggunakan HP saat kami menerangkan dan kami juga tidak menggunakan HP gitu. Kecuali misal ada telepon dadakan dari Pak Rektor gitu, saya harus mengangkat gitu kan. Tidak mungkin saya ditelepon rektor saya menolak gitu. Jangan meminta perbaikan untuk UAS atau UTS ya, untuk mendongkrak nilai, jangan. Jadi lakukanlah penilaian itu semaksimal Anda. Semaksimal mungkin Anda bisa lakukan. Kalian juga harus sadar diri kalau tidak mengumpulkan tugas, ngaku-ngaku ngumpulin tugas, ya itu akan kesalahan gitu ya. Jadi juga koordinasi dengan teman-teman, jangan sampai Anda salah. Seperti itu. Terus presensi ya, biasa ada link di sini pakai akun Microsoft di presensi PJ 21 maksimal 15 menit. 15 menit setelah kuliah diakhiri. Telat 1 menit, 2 menit, oke nggak masalah. Yang penting bukan telat 3 jam, 2 jam, 1 jam, jangan. Itu artinya Anda itu tidak masuk, cuma nunggu catatan dari teman. Nah, jangan ya. Ini pertemuannya, praktikum akan kita mulai di minggu kedua, artinya minggu besok kita akan mulai praktikum dengan sistem dengan sistem online ya. Nantinya karena praktikum ini kita belum mendapatkan asisten, jadi kemungkinan praktikum akan saya ampu gitu. Jadi saya yang akan masuk terus. Ya. Jadi tidak ada kata. Ini kemarin saya menemukan mau mengulang suatu mata kuliah, tanya praktikumnya asisten nggak Pak gitu, bukan, asistennya langsung dosen ini kayak gitu, langsung dibatalkan. Nah itu nggak baik ya, kuliah kayak gitu ya, itu nggak baik gitu, karena mencari praktikum biar cincai karena temannya yang jadi asisten, nah nggak bisa seperti itu. Ini materinya nanti kita akan belajar konsep, kan, konsep-konsep semua yang ada di penginderaan jauh, sehingga nanti kalian lulus dari penginderaan jauh ini matang konsepnya, mulai dari bagaimana dasar sejarah segala macam penginderaan jauh gitu ya. Itu. Nanti setelah UTS juga ya ada praktikum lagi, ya nanti kita akan buat kalian bisa praktikum jalan-jalan ya. Kalau dulu ketika saya mengampu penginderaan jauh di UGM ya, di kelas praktikum itu jalan-jalan sampai ke daerah Kaliurang ya, dari UGM ke Kaliurang. Nah, ini nanti kita coba, mungkin ini bisa kita buat jalan-jalan dari kota Bandar Lampung ke Pringsewu atau ke Wekanan, nah mungkin ya, cuma siapa tahu ya, nah bisa jalan-jalan sampai sana kayak gitu.
tapi kayaknya terlalu jauh ya. Mungkin ke Gedung Tataan atau ke mana namanya, Lampung Selatan lah kayak gitu. Kita main jalan-jalannya ke sana nanti. Nah, nanti ini setelah UTS kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar bagaimana kita menginterpretasi sebuah citra ya. Kalau sebelum UTS kita belajar tentang konsep-konsep dasar bisa terjadi sebuah penginderaan jauh. Nah, setelahnya nanti bagaimana mengekstrak informasi dari sebuah citra. Seperti itu. Ini beberapa referensi dan saya sudah meminta Anda masuk ke Classroom dan sudah saya upload ya. Nanti referensinya basicnya semua dari sini ya, ada dari Campbell, dari Templa yang ITC yang nanti mungkin akan sering digunakan. Listen ini yang paling terkenal ya, dan Go ini yang terkait dengan digital image analysis ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, saya mulai ya, karena Pak Rian berhalangan hari ini, jadi dan Pak Mahadi juga belum ada di Zoom. Halo Pak Mahadi, jadi saya yang menyampaikan ya materi hari ini ya. Oke, yang biasa kalau saya itu apa namanya sukanya bertanya-tanya. Sudah, ini anak-anak sudah kosongan nggak ketika mata kuliah pertama ini? Oke, saya ada sedikit video sebentar. Keluar malah, bentar. Penginderaan jauh. Mana ya video saya, bentar ya. Nah, nanti aja lah. Lupa saya naruh. Bentar, saya coba share screen. Oke, ini ya, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya, ada yang mau memberikan pendapat kepada saya, apa itu penginderaan jauh? Ada yang sudah membuka-buka buku yang saya upload, apa itu penginderaan jauh? Tidak jauh dari pengertian fotogrametri. Gitu, karena fotogrametri dan penginderaan jauh itu saling berlinearisasi. Pak. Gimana Fatayat? Apa itu penginderaan jauh? Menurut saya penginderaan jauh itu metode perekaman objek yang ada di bumi dengan tanpa kontak langsung dengan objek tersebut menggunakan ya. Oke, ada keyword adalah tanpa kontak langsung gitu. Kalau saya upgrade lagi pertanyaan, bagaimana bisa kita mendapatkan informasi di objek itu tanpa kontak langsung? Dari gimana caranya? Ada yang bisa menjawab nggak? Atau ada yang sudah menggali-gali? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Boni. Kita bisa memperoleh data itu dari ini, Pak, dari citra atau dari wahana-wahana yang tanpa kita menyentuh langsung, dari citra pesawat udara yang menggunakan sensor, Pak. Oke, dari citra atau dari ini ya, dari foto. Oke, ya. Penginderaan jauh ya, namanya juga nama indera dan jauh gitu. Indera itu kan kita bagaimana bisa melihat, merasakan gitu, itu namanya penginderaan. Melihat jauh
objeknya jauh dan kita tidak bisa menyentuh itu. Jadi secara gampangnya yang penginderaan jauh yang mengindra dari jauh tanpa menyentuh. Ada yang bilang kemarin ya di pengertian fotogrametri juga untouching ya, kita tidak menyentuh, kita tidak memegang. Kita mendapatkan sebuah informasi dari objek permukaan bumi itu tanpa memegangnya, untouching. Nah, itulah penginderaan jauh. Ya, saya lihat kalau mungkin kalian sudah pernah melihat seperti ini ya. Ini contoh lenset thermal mapper ya. Seperti ini. Kita bisa melihat informasi nih yang ada di dalamnya sini nih. Nah, informasi ini nih. Ya. Kita tanpa menyentuh, kita nggak usah datang ke lokasi, kita nggak usah menyamperin, tapi kita bisa tahu, oh ini di sini nanti ada peta-peta apa ini. Kalau kayak gini mungkin tambak atau mungkin sawah. Seperti itu ya. Seperti itu. Ini lagi juga, ini aerial photograph di daerah Liverpool ya. Nah, seperti ini, kita nggak usah datang, kita bisa tahu, oh ternyata pada kondisi ini, misal tahun berapa gitu, oh ini ada jalan ini seperti ini, datanya seperti ini gitu. Kita bisa secara tidak langsung ya, itu mendapatkan informasi dari apa? Dari media ini, dari media sebuah citra. Jadi kita untouching. Nah, kalau kita belajar, kalau kemarin kalian belajar seperti survei terrestris gitu ya, kalian kan langsung datang ke lokasinya, gitu ya, bersentuhan langsung. Misal kalian mau memetakan ITERA, ya, kalian harus ke ITERA, gitu. Kalian ukur satu-satu, gitu. Bangunannya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, bangunannya seperti apa, kemudian terus saya balas Pak Mahdi dulu ya, izin. Ya, bangunannya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, kita bisa mengamati itu. Gitu. Tapi kalau kamu terrestris kan, kalian harus datang ke lapangan. Mau mengukur bentuk GKU, ya kalian ambil pojok-pojoknya, ya kan? Langsung. Tapi kalau kita menggunakan penginderaan jauh, ya, mungkin ini, ya, mungkin Tamara tidak sedang di Lampung mungkin. Tapi dengan misal ada Google Earth, segala macam, Anda bisa mengindra itu, melihat, oh ini loh, kampus ITERA itu bentuknya seperti ini, entah tiba-tiba Anda bisa, oh bentuk GKU itu kotak seperti ini. Nah, itulah ya makna dari untouching itu seperti itu. Ini seperti ini juga ya. Ini beberapa, ada QuickBird, kemudian ada Citra Sport. Nah, gambarnya seperti ini. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi ini, tapi kita nggak perlu gitu. Intinya kita nggak perlu menyentuh langsung objeknya. Untouching, kita nggak usah perlu menyentuhnya itu. Ini Citra kampus UGM ya. Ini bahan materi dari geodesi UGM ya, saya gunakan. Ini Fakultas Teknik ini, Fakultas Teknik UGM ini ya. Saya bisa mengindra ini nih dari Google Earth yang isinya dari Citra Ikonus gitu ya. Nah, ini saya bisa mengestimasi karena saya pernah di UGM. Oh, ini teknik geologi Pak, ini teknik fisika Pak, ini teknik informatika, ini teknik mesin, ini teknik kimia, ini teknik elektro, di mana ya lupa tuh. Di sini mesin, ini elektro, kemudian ini kantin, tempat nongkrong, ini kantor pusat Fakultas Teknik, ini teknik sipil, ini geodesi, ini arsitektur dan PWK gitu. Ini bisa melihat nih, saya masih bisa melihat nih gambaran dari dari kampus saya dulu gitu. Ini Kali Code gini ya. Kali Code Export gini ya, kalau orang Jogja bilang Kali Code gitu. Nah, saya bisa melihat ini, bisa memvisualkan ini. Saya perlu nggak saya datang ke sana untuk melihat ini? Tidak perlu. Ini saya dari rumah gitu ya, dari Lampung, saya bisa melihat ini. Oh, ini dulu kantor saya nih, sekolah pascasarjana. Oh, ini ada hutan biologi ya, setiap pagi selalu ada bau-bau khas dari jalannya gitu. Oh, di sini ada bengkel mesin kayak gitu. Di sini ada biologi, di sini ada ini fakultas fakultasnya mantu-mantu idaman ya, kedokteran kayak gitu ya. Kemudian ini ada rumah sakit umum pusat Sarjito gitu. Saya tahu dan karena saya bisa
pernah berkecimpung, pernah tahu, punya insight. Nah, saya bisa mengidentifikasi ini. Seperti itu. Saya bisa lihat dari suatu tampalan sebuah citra, saya tidak perlu capek-capek pergi datang ke sana. Kayak gitu. Itulah makna secara praktis namanya penginderaan jauh. Nah, ini contohnya juga seperti ini ya. Nah, gambar seperti ini saya lanjut. Ini. Nah, ini ya. Cara kita masuk definisi apa itu inderaja, ya, inderaja. Dari kata indera dan ja ya, dari kata penginderaan dan dari kata jauh. Ya. Ini ada satu ini ya, saya tambahkan dulu. Jadi inderaja itu ada 3 kata dasar lagi, sama dengan fotogrametri, yaitu seni, sains, dan teknologi. Oke, kemarin sudah saya jelaskan ya di fotogrametri. Tidak jauh pengertiannya. Oke, ada yang mau menjawab, kenapa dikatakan sains? Ayo, baru hari Senin pertemuan kita. Ya, gimana Nabila? Fatayat, Pak. Siapa? Fatayat. Kenapa dikatakan sains? Karena dalam merekam objek tersebut menggunakan ilmu sains, Pak, termasuk gelombang-gelombang elektromagnetik. Oke, 100 ya, bagus, masih ingat gitu. Perlu diingat ya, kenapa dikatakan sains, Pak? Ya, karena dalam proses penginderaan jauh nanti kalian juga akan mempelajari ya, mungkin minggu depan ya, terkait dengan gelombang-gelombang elektromagnetik. Dasar dari penginderaan jauh, kenapa terbentuk sebuah citra yang ada di sensornya itu? Ya karena dia merekam pantulan. Pantulan itu apa? Pantulan ini pantulan dari gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Itu yang ditangkap dari sebuah citra. Ya, itulah yang dikatakan sebuah sains. Oke. Sekarang kenapa dikatakan sebuah teknologi? Ada yang mau menjawab? Tidak boleh fatayat, yang lain ya, karena ini mahasiswa saya ada 93 nih. Siapa ya yang lain? Kenapa dikatakan sebuah teknologi? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa mau duluan? Tidak keluar nih. Jawab, Pak. Meta, oke, gimana Meta? Menurut saya karena setiap makin zaman makin maju tuh bakal ada selalu perubahan teknologi sih, Pak. Di mana teknologi semakin berkembang terus, Pak. Oke, bagus ya, 100. Jadi sama halnya dengan fotogrametri, sejarahnya itu tidak jauh beda, sejarahnya tidak jauh beda dari mulai ditemukan optik gitu. Sebenarnya yang pertama adalah fotogrametri, cuma beberapa pergeseran bilang penginderaan jauh itu adalah induk dari fotogrametri. Oke lah. Gitu. Teknologinya juga sama ya, berkembang. Mulai dari dulu dikembangkannya sebuah citra satelit ya, dari kita katakanlah Landsat dari yang generasi pertama sampai sekarang muncul generasi ke-9 gitu. Worldview generasi pertama sampai sekarang muncul generasi ke-4. Dia mengembangkan berbagai kemampuan-kemampuan gitu. Bahkan kayak mungkin ada yang tahu berapa resolusi terbaik citra saat ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah tahu nggak berapa resolusi terbaik citra saat ini? Resolusi spasial terbaik citra saat ini? Ada yang tahu ya. Bahkan sekarang, kalau tadi saya tunjukkan Landsat dengan kemampuan 30 meternya, Iconos dengan kemampuan 1 meternya, itu mungkin dulu ya, mungkin dulu. Itu dulu udah sangat bagus sekali dengan ada Pleiades kemampuan setengah meternya. Sekarang ya, dengan adanya perkembangan teknologi, citra satelit itu sudah pada nilai 30 cm. Bayangkan, resolusinya sudah 30 cm. Wah, itu keren banget itu ya. Berapa detil? Tingkat kedetailnya gimana? 30 cm. Bisa saja itu mengalahkan, nanti akhirnya mengalahkan apa? Mengalahkan fotogrametri. Tetapi ya ada nanti, kita ketika membahas konsep resolusi, ada perbedaan yang bisa mengalah, apa namanya, belum bisa menyenggol fotogrametri. Oke, yang pengertian ketiga, kenapa dikatakan sebuah sains? Ayo, silahkan. Izin jawab, Pak. Gimana? Siapa? Izin menjawab, Pak.
Ya, siapa ini? Nabila, Pak. Oke, gimana Nabila? Dikatakan seni karena hasilnya yang akan dihasilkan dari peninjauan jauh berupa seni, Pak. Bisa Seni, dikatakan berupa seni. Iya, Hasilnya. kenapa dikatakan seni? Karena ada gimana ya, Mama? Ayo, masih hari Senin saya jelaskan. Ini kenapa dikatakan Senin? Ini bocoran nih, kalau saya ngobrol saya pasti tanya ini. Oke, mungkin ada yang lain temannya ini. Izin menjawab. Cewek Izin semua yang menjawab, Pak. nih. Mana Gua, cowoknya Pak. nih? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Siapa? Anggun atau Adira? Tamara, Pak. Siapa? Tamara, Pak. Boleh gak, Pak? Boleh. Silakan Tamara. Kenapa seni? Karena nanti hasilnya itu kan bentuknya citra. Nah, citra itu punya warna gitu, Pak, dan punya bentuk tersendiri. Makanya disebut seni juga, Pak. Oke. Ada yang mau memperbaiki pengertian dari Izin seni? menjawab, Pak. Siapa? Boni, mangga Iya. Boni. Oke, Pak. Jadi kenapa disebut seni? Karena dalam mengolah atau mengamatinya itu kita itu mempunyai interpretasi yang berbeda-beda atau insight yang berbeda Pak dalam mengolahnya gitu, Pak. Oke ya, Boni terjawab ya. Ingat ya, seni ini bukan karena citranya itu berwarna, Pak. Citranya itu punya unsur seni, Mbak. Bukan gitu. Ya, seni di sini artinya adalah ketika kita melakukan proses interpretasi ya. Kita kan ketika punya citra kan kita mau mengekstrak tuh informasinya ya. Kita mau mengekstrak informasi itu dan kita mau mendapatkan informasi gitu. Nah, bagaimana mendapatkan informasi ya? Kita lakukan proses interpretasi. Nah, ketika manusia, misal saya, Boni, kemudian Anggun, Adira melakukan proses interpretasi, kita punya insight masing-masing kayak gitu. Insight itu terkait apa? Terkait wawasan. Kita terkait wawasan. Sama halnya seperti ini. Nah, ketika kalian semua tadi saya sudah menyebutkan, kalian semua saya bilang bahwa ini gedung jurusan apa? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Teknik geologi, Pak. Teknik geologi ya, karena tadi saya sudah menyebutkan. Nah, kalau saya ini lapangan apa namanya? Tidak tahu kan? Tidak tahu karena Anda tidak punya insight terkait dengan lokasi ini. Sehingga ketika menginterpretasi ini lapangan apa, Anda tidak bisa mengerti. Gitu. Tetapi Anda bisa mengidentifikasi bahwa ini lapangan. Ya kan? Oh, itu Pak bentuknya persegi panjang, Pak, warnanya hijau, mungkin itu lapangan, Pak. Oke, Anda bisa sampai sana. Tetapi ketika ditarik, itu lapangan apa? Anda tidak punya wawasan itu. Yang punya wawasan itu siapa? Ya yang orang-orang pernah dari Jogja gitu, atau saya gitu yang lulusan dari UGM. Itu. Oke, ini misal ditanya, misal ada Bu En, ini lapangan apa Bu En ini? Oh, itu Satu Bumi namanya, itu lapangan 1 kayak gitu. Ini lapangan angker nih ya. Dulu ada yang pernah dengar melihat apa namanya? Bayangan putih-putih terbang di atas lapangan. Nah, itu hanya mitos gitu. Itu pengertian penginderaan jauh ya, pengertian penginderaan jauh. Ada sebuah seni, ada sebuah keilmuan, sains, ada sebuah teknologi yang digunakan apa? Untuk memperoleh informasi tentang objek tanpa secara fisik kontak antara objek dengan sensor. Tidak ada kontak fisik ya. Jadi kalau saya tadi bilang bahwa kalau terestris kalian harus datang, alat harus didirikan di di dekat objek, tetapi ini kita tanpa berkontak. Nah, proses pengumpulan informasinya tentang permukaan bumi dan fenomena itu menggunakan sensor ya. Ada sensor yang ada di orbit sana ya, di angkasa sana yang secara fisik itu tidak berkontakan dengan permukaan dan fenomena yang itu. Nah, sekarang ini beda ya, bedanya. Kalau kemarin kita belajar fotogrametri, ya, mungkin belum masuk ke terkait ini, dan kita belajar dengan penginderaan jauh, kita menggunakannya adalah data citra atau data image ya.
Kalau kita berbicara peta yang sering kalian buat, ya, itu nanti kita akan lebih subjektif. Karena apa? Akan mempengaruhi apa yang ada di gambar dengan cara apa yang disajikan. Kalau kalian membuat peta, ya, kalian membuat peta, itu kan juga ada unsur seni ya ketika kalian berbicara kartografi. Jadi, misal peta yang dibuat oleh Anggun dan peta yang dibuat Tamara akan berbeda. Karena kalian punya subjektif atau punya informasi masing-masing. Gitu ya. Oh, jalan itu menurut Anggun, saya gambarkan di 2 garis. Gitu. Tapi menurut Tamara, oh 1 garis saja cukup, tapi ditebelin. Nah, seperti itu. Kalian akan terpengaruh, oh gambar skalanya akan berpengaruh di sana. Nah, kalau peta yang jelas, dia akan tegak ya, proyeksinya ortogonal namanya. Tidak ada namanya relief displacement. Itu kalau peta. Tapi kalau citra, ya apa adanya. Kalian tidak bisa merubah-rubah itu. Bentuk gedung ya akan bentuk gedung sesuai dengan realita. Kayak gitu. Kalau di peta biasa, ya kita berbicara peta, bentuk gedung ya tergantung skalanya berapa. Ya tidak. Ya, sama halnya tadi, kalau saya bilang jalan ada garis 2 sama jalan 1 garis, itu bergantung dengan apa skala nanti. Tapi kalau citra ya dengan resolusi atau apa ya, bentuk gedung ya, bentuk gedungnya seperti itu. Karena objeknya adalah objek dalam bentuk pixel. Yang jelas ada relief displacement karena kita berbasis citra, citra itu berbasis lensa, ada yang namanya pusat perspektif di sana. Itu citra. Ya. Ini perbedaannya. Kemudian, kenapa kita menggunakan penginderaan jauh? Yang pertama, lebih murah ya, jelas itu lebih murah dari survei konvensional. Sekarang gini, kalau saya tanya, Anda saya suruh metakan ITERA dengan luasan 300 hektar. Kalau secara konvensional atau menggunakan terestris, kira-kira berapa hari selesai dipetakan? Lama, Pak. Lama ya, misal bisa 12 hari atau bisa 10 hari ya, untuk 300 hektar. Tapi kalau dengan data penginderaan jauh, kita jepret gitu kan, download datanya, kita lihat, tidak ada hitungan 1 jam, ya, tidak ada hitungan katakanlah 10 menit kita bisa 1 menit kita bisa dapat akses datanya, informasi secara real, secara nyata. Gitu. Itu yang pertama, kenapa kita menggunakan penginderaan jauh. Yang kedua, yang jelas lebih aman ya, lebih aman. Bahwa setiap survei itu kan ada resikonya masing-masing. Misal kalau survei hidro gitu, kalian mungkin baru mengambil ya. Mungkin nanti kalian bisa yang mabuk laut gitu bisa mutah atau mabuk laut gitu, kemudian terombang-ambing gitu. Saya pertama kali survei hidro dulu di pantai selatan itu mabuk, itu mutah di laut gitu, karena nggak kuat ombaknya. Bisa juga merusak karang kayak gitu ya. Bisa juga merusak karang. Bentar ya. Bisa juga merusak karang kan. Kalau daerah-daerah dangkal itu kan bisa terkena alatnya kan bisa rusak. Nah, tapi kalau dengan penginderaan jauh ya kita melakukan pengukuran itu bisa meminimalisir ya resiko dari kerja ya. Mungkin terestris juga kalau kita tidak hati-hati alatnya jatuh ya, harganya misal kalian ngerusakin total station 80 juta ya. Nah, itu hati-hati. Dulu pernah angkatan saya itu merusakin waterpass ya, waterpass 8 juta. Untung 8 juta cuma iuran satu angkatan. Kayak gitu kan. Dulu juga pernah di Gajah Mada itu. Bahwa lagi pengukuran survei rekayasa, ngitung lengkung jalan, alatnya ditinggal sebentar disenggol sama ibu-ibu naik sepeda bawa belanjaan. Alatnya total station langsung karena alat elektronik ngeblank, rusak separuh kayak gitu. Dan yang bersangkutan harus mengganti biaya reparasi sekitar 30 jutaan kalau nggak salah. Itu saya dengar sampai ada yang gadekan motor segala macam dan nilainya di hold tidak keluar selama 2 semester. Bayangin kayak gitu. Nah, itu resiko-resiko kalau tidak hati-hati. Tetapi kalau penginderaan jauh
dalam proses akuisisi data kita sudah tidak memungkinkan, kita hanya dapat, kita download datanya, kita nanti tinggal prosesi, kita tinggal pengolahan. Nah, di pengolahan itu yang kita harus teliti untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Yang ketiga, mudah kita gunakan untuk pendeteksi perubahan. Bentar ya, Pak Mahadi ini mau masuk. Saya ini dulu. Tak ngirim link ke Pak Mahadi. Bentar. Oke, saya lanjut. Yang ketiga, mudah untuk kita gunakan sebagai pendeteksi perubahan. Misal ya, perubahan delta sungai, tepi sungai, itu kita mudah melihatnya perubahannya bagaimana, kayak gitu. Karena apa? Karena nanti kalian juga akan belajar penginderaan jauh, dia punya kemampuan keberulangan. Ya, kemampuan keberulangan. Nah, kemampuan keberulangan ini yang kita manfaatkan di dalam keilmuan fotogrametri dan penginderaan jauh tentunya untuk apa? Ya, untuk mendapatkan keberulangan. Misal gitu. Dulu di Merapi, ya, ini video, saya benar punya video banyak, cuma saya itu lupa menaruhnya. Dulu Merapi itu ada area namanya daerah Cangkringan, itu dilibas sama si wedus gembel. Ya, ada satu desa namanya Desa Kepuharjo kalau tidak salah, yang kalian mungkin tahu. Kalian udah lahir belum ya? Mbah Marijan tahu Mbah Marijan? Tahu, Pak. Tahu. Nah, Mbah Marijan itu salah satu desanya itu dilibas oleh wedus gembel, dan itu kita melihat perubahan itu bisa kita gunakan dari penginderaan jauh seperti itu. Efeknya ketika Merapi itu meletus, tadi sungai yang saya tunjukkan di belakang teknik itu namanya Sungai Code, ya. Itu menjadi sungai aliran dari lahar dari Gunung Merapi gitu. Dan itu dulu ada perubahannya. Waduh, di video saya hilang semua gitu. Saya dulu punya movie 3D soalnya. Itu terjadi proses pelebaran sungai. Karena ada aliran lahar, terjadi endapan-endapan lahar dingin yang turun seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan dengan penginderaan jauh. Misal juga kita gunakan untuk penentuan garis pantai gitu, melihat perubahan garis pantai kita misalnya. Itu berubah tidak sih? Itu kita bisa gunakan dengan kemampuan keberulangan. Bayangkan kalau itu kita menggunakan terestris. Ya. Oke, gimana Renaldi? Mau tanya apa Renaldi? Apa kepencet, Pak? Oke. Ya, lanjut ya. Nah, bayangkan kalau kita gunakan terestris ya. Berapa lama itu kalau kita mau melakukan proses pendeteksian perubahan? Kita ukur satu-satu. Oke, bentar ya. Ini hari ini kok banyak pimpinan yang ngechat saya di pagi-pagi. Oke, sampai sama mana tadi? Oke, sampai bayangkan ya kalau terestris kita ukur satu-satu ya. Itu yang akan susah. Oke, itu yang ketiga. Yang 4, mudah ya, tidak tanpa kendala politis, tidak ada copyright, kita bisa diperoleh dari tempat yang jauh. Bahkan ya penginderaan jauh ya, kalau yang berbayar itu adalah skala-skala yang memang dia jelas banget ya, resolusinya di bawah 1 meter. Itu ini Pak Ulin ini ngomong resolusi terus nih resolusi itu apa sih Pak? Nanti saya jelaskan resolusi itu apa. Nanti akan diulas lagi juga minggu kedua. Jadi kalian bisa mendapatkan citra-citra yang diproduksi oleh penginderaan jauh. Contohnya ada citra Landsat, gitu. Ya, contohnya ada citra Landsat, kemudian ada Sentinel. Itu kita bisa mendapatkan secara gratis, aksesnya secara gratis, dan kita bisa mendownload data itu, dan kita bisa mengekstrak informasi yang akan kita unduh itu di lokasi manapun ketika dia tuh tersedia. Gitu. Misal, saya mau coba deh. Dulu saya pernah iseng-iseng gitu ya, waktu saya KKN. Coba deh saya download data
Landsat saya coba analisis kelerengan potensi emas kayak gitu ya. Potensi emas gitu. Ternyata saya mendapatkan lokasi-lokasi potensi emas bersama teman-teman geologi saya. Wah, ini sampai bilang, wah ini kalau datanya sampai kebuka bahaya ini. Masa ternyata sekarang lagi ramai di daerah Sangihe bahwa emas itu akan ditambang di sana. Tapi bukan karena tindakan saya ya, karena mungkin itu sudah ditemukan oleh orang-orang dulu. Saya cuma iseng dulu main ya. Gitu. Nah, itu kita tidak punya kendala politis gitu. Bahkan area-area yang bisa kita anggap sebagai zona-zona militer itu di daerah-daerah tertentu kita bisa mendapatkan gitu ya, bisa mendapatkan. Cuma terkadang zona militer ini ada batasannya ya, batasannya. Apa entah nanti ada awan atau apa ya, itu kita nggak tahu. Nah, yang jelas yang kelima ya kualitas geometri ya, posisi relatif untuk 1 sen biasanya cukup baik ya, kualitas geometrinya untuk 1 sin seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Kaleb? Oke, Pak. Makasih, Pak. Izin, Pak. Kan tadi Bapak ada menyinggung kayak awan gitu. Berarti dalam citra itu berarti ada hal juga yang diperhitungkan, Pak, dalam pengambilan citranya gitu, Pak. Misalnya kayak mendung, hujan, kayak gitu, Pak, ada pengaruhnya nggak, Pak, sama kualitas, Pak? Ada, ya. Ya. Oke, nanti jawaban Kaleb ini akan berhubungan ya, berhubungan dengan materi selanjutnya, bahwa itu nanti yang akan kita pelajari selama penginderaan jauh, ya. Itu yang akan dipelajari. Bagaimana pengaruh awan, Pak? Bagaimana ketika mendung, Pak? Kayak gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap rekaman, kayak gitu. Karena penginderaan jauh ini kan bekerja pada zona orbital, pada daerah angkasa. Kalau fotogrametri kan ibaratnya apa namanya? Fotogrametri itu di ketinggian 0 sampai 1000 meter ya. Itu sudah paling maksimal, katakanlah seperti itu. Di penginderaan jauh bisa kilometeran di atas. Kilometeran, dia mengorbit. Dia menggunakan satelit yang mengorbit seperti itu. Nah, pada waktu proses akuisisi itu ada yang namanya gangguan-gangguan. Jadi penjalaran gelombang elektromagnetik itu dia ada proses gangguan-gangguan. Nah, ini coba saya lanjut. Ini perkembangan ya, perkembangan sama halnya dengan penginderaan jauh ya. Pengambilan fotogrametri mulai dikembangkan, ada foto udara menggunakan balon sampai sekarang, sampai pemrosesan dan ditemukan citra satelit dengan resolusi 30 cm itu sangat keren sekali. Ya, menurut saya sangat keren sekali. Oke. Ini. Nah, ini dari objek fisik yang ada di lapangan ya, ditangkap oleh sensor yang ada di satelit. Jadi satelit itu mengorbit membawa sebuah sensor. Nah, dari sensor ini kita mendapatkan informasi-informasi. Ya, dari sensor ini kita mendapatkan informasi-informasi. Nah, informasi yang itu nanti kita akan coba proses ya. Kita akan coba proses. Ya. Ada apa sih informasinya? Dengan teknik-teknik nanti yang akan kalian pelajari ya, di teori dan di praktikum dengan teknik-teknik di penginderaan jauh, kalian akan mempelajari itu informasinya apa saja. Kayak gitu. Dan informasi nanti akan turun. Oh, ini ternyata bisa digunakan ini, turun menjadi sebuah aplikasi. Ya, entah nanti bisa digunakan untuk tanahnya digunakan untuk ini. Langsung kemudian geologinya seperti apa, hidrologinya seperti apa, vegetasinya seperti apa, kesehatan tanamannya seperti apa, tanahnya seperti apa. Nah, ini bermula ya dari objek fisik yang direkam oleh sebuah sensor, dari citranya kita bisa mengekstrak ya sebuah informasi dan bisa kita manfaatkan sebagai sebuah aplikasi. Itu. Jadi penginderaan jauh nanti kita ranahnya adalah ya ini. Kalau bagian ini, bagian bagaimana objeknya, bagaimana sensornya, itu mungkin ada teman-teman di aerospace. Teman-teman di aerospace biasanya di mesin. Nah, kita nanti akan mempelajari bagian ini.
Bagaimana kita bisa mengekstrak informasi dengan baik dan benar dengan prinsip kaidah-kaidah geomatika, ya, yaitu kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan presisi. Itu bagaimana? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari melalui sebuah citra, melalui sebuah foto, kita bisa mendapatkan sebuah informasi, menyadap sebuah informasi. Seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi hal utama, ya, menjadi bahan utama dalam proses penginderaan jauh, yaitu kita memanfaatkan namanya spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, nanti penginderaan jauh itu dibagi menjadi dua, ya. Ada yang kita sebut dengan penginderaan jauh aktif, ada yang kita akan sebut dengan penginderaan jauh pasif. Oke, ada yang udah membaca mungkin apa itu penginderaan jauh aktif dan apa itu penginderaan jauh pasif? Oke, ada yang tahu? Gimana? Ada yang sudah membaca buku yang sudah saya ini upload? Oke, kira-kira nanti itu ya. Nah, itu aktif pasif ini adalah nanti berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan ini. Bagaimana sensor itu bisa berperilaku terhadap gelombang elektromagnetik. Artinya apa? Kalau pasif, sensornya dia tidak bisa melepaskan, tidak bisa mengirim, dia hanya bisa menerima. Itu pasif. Kalau aktif, dia bisa melepaskan atau mengirim sinyal dan juga bisa menerima. Itu pasif, ya. Nah, spektrum ini yang nanti akan digunakan, ya, digunakan. Kalau pasif, kita punya sumber spektrum elektromagnetik ini apa, Pak? Sumber terbesar gelombang elektromagnetik, ya, matahari. Seperti itu. Ya. Ini nanti proses-proses radiasi elektromagnetik, ya, dari pertama perubahan energi, ya, dari elektron. Nah, nanti kalian bisa belajar terkait dengan bagaimana elektromagnetik itu bisa muncul, gitu, radiasinya seperti apa. Karena kalau kita tidak punya radiasi elektromagnetik, penginderaan jauh tidak akan bisa tercapai. Seperti itu. Ya. Oke, saya lewatilah. Ini, ya. Penginderaan jauh itu tidak akan tercapai kalau tidak ada spektrum elektromagnetik. Karena apa? Ya, itu yang akan menjadi prosesnya. Gelombang elektromagnetiklah yang akan menjadi bahan untuk si sensor itu menangkap. Tanpa adanya perilaku gelombang elektromagnetik, itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Oke, coba saya ada video nih. Ini tadi, ya, apa itu penginderaan jauh sudah. Coba cermati video ini. Ini adalah namanya proses dari penginderaan jauh. Ada sebuah sistem di sini. Ini memang nggak ada suaranya, ya, nggak ada suaranya. Ini ada sebuah sistem di sini, ya. Ini objek, ini ada objek permukaan bumi. Nah, ini ada radiasi nih, radiasi elektromagnetik. Kalau tidak ada radiasi, ya, elektromagnetik, jadi ya penginderaan jauh tidak akan bisa apa-apa karena si sensor yang ada di satelit ini, ya, sensor yang di bawah satelit ini, dia menangkap ini pantulan-pantulan ini, ya, dia menangkap pantulan-pantulan ini. Pantulan yang ditangkap oleh sensor itu akan dikirimkan kemana, Pak? Ya, di ground station itu ada proses penerimaan. Nah, kalau kita tahu lembaganya seperti LAPA, itu ada di Parepare, itu dia punya stasiun untuk mendownload data-data yang ada di satelit itu. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi, ya, ini adalah sebuah sistem. Dari proses peradiasian sampai proses mendapatkan data hingga ekstraksi informasi, ya, itulah terjadi di penginderaan jauh. Itu yang namanya sistem penginderaan jauh. Ini adalah sumber, ya, sumber energi, ya. Matahari itu menjadi sumber energi terbesar dalam penginderaan jauh, ya. Itu matahari.
di pasif ya. Matahari ini dia akan melakukan proses radiasi elektromagnetik ke bumi. Ya, C ini adalah objek ke bumi. B ini adalah nggak keluar ya pointer saya ini. B ini adalah proses terjadinya radiasi dan di atmosfer. Ingat bahwa medium yang dilewati oleh penginderaan jauh ini adalah atmosfer. Maka nanti ada gangguan-gangguan karena perjalanan itu tidak akan mulus. Seperti itu. Tadi ya menanyakan Kaleb, Pak, itu awan gimana? Pas mendung gimana? Iya, nanti pas waktu mendung dia akan terjadi proses. Pas waktu awan dia mungkin akan terjadi proses juga. Prosesnya apa, Pak? Nah, di dalam penyerapan ini, ya, di dalam proses ini ada proses. Di proses B ini sebuah gelombang ya, gelombang elektromagnetik itu akan mengalami 3 kejadian. Oke, yang pernah belajar fisika, 3 kejadian itu apa saja? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya rasa sudah dapat fisika semua ya. Halo, ada yang mau berpendapat? Gelombang itu ketika menabrak sebuah objek itu terjadi proses apa saja? Harusnya di fisika sudah dibahas. Fisika dapat 8 gimana? Oh, Fatayat lagi yang lain yang ngomong Fatayat terus nih. Pemantulan, Pak. Siapa ini? Jangan Fatayat ngomong. Dewi Dewi. Nawang, Pak. Apa terjadi apa, Dewi? Pemantulan. Pemantulan. Oke, apalagi? Difraksi, refraksi, sama. Mungkin itu aja, Pak. Iya, ada 3 ya. Ya, ada 3. Salah satunya pemantulan. Ya. Kalau energinya tidak dipantulkan, maka di sensor yang ada di B ini dia tidak akan diterima. Ya. Tetapi apakah yang terjadi selama B ini energinya akan utuh? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Karena saya tadi bilang, karena gelombang elektromagnetik itu dia menjalar melalui medium namanya atmosfer, maka ada proses-proses di sini. Gitu. Oke. Prosesnya apa? Tadi salah satunya dipantulkan. Selain dipantulkan, ya, ketika sebuah objek itu ketika sebuah sinar menabrak sebuah objek, secara fisika, objek sinar itu dia akan terpantulkan ya. Ketika dia punya energi. Kenapa saya bilang dipantulkan ketika punya energi? Nah, ketika sinar itu menabrak sebuah objek, maka dia bisa saja diserap. Ya, energinya diserap, ya. Energinya diserap. Kalau energinya diserap, habis, ya udah, biar bilang semua tidak akan ada yang dikembalikan. Gitu. Tetapi ketika energinya diserap, dia masih punya energi, kalau kuat, dia akan dipantulkan. Dipantulkan kembali. Tetapi ketika energinya ini lemah, dia akan dihamburkan. Seperti itu. Jadi ada proses apa saja tadi? Ayo yang menyimak. Saya mau nunjuk aja nih, jangan Dewi. Saya mau nunjuk aja nih yang bagian belakang-belakang nih biar enggak ini. Biar enggak enggak diam aja. Catur, gimana catur? Nanti ada apa saja catur? Saya sebutkan. Oke, Pak. Tadi yang saya tangkap tadi dari yang ada itu tuh pertama pemantulan dari sinar mataharinya. Nah, nanti dari sinar mataharinya itu apakah cahayanya itu kuat atau tidaknya untuk memantulkan lagi ke area satelitnya. Jadi tangkapan gambarnya itu tuh berdasarkan dari energi yang paling kuat tadi, Pak, yaitu matahari gitu yang ada di bumi. Nah, itu sih Pak yang saya tangkap tadi, Pak. Nah, kan muter-muter. Nah, ini nggak fokus nih, catur nih. Muter kan, saya tadi nggak bilang seperti itu. Siapa nih mau tunjuk lagi nih? Ini yang kameranya mati-mati nih. Ini Ronaldo nih kameranya mati nih.
Lagi di toilet, Pak. Waduh nih, enak ya kalau kuliah online nih bisa sambil dikerja-kerja ya. Aduh. Siapa lagi nih? Saya mau nunjuk. Mutiara nih, nggak aktif juga nih. Coba kalau mau ke toilet, permisi aja join di ininya, di chatnya. Jadi Ini tahu ya. dosennya. Kasih. Nah, betul. Ya, itu tadi ya dari Pak Mahdi ya. Ini yang off nih, Mutiara nih kemana nih Mutiara nih? Mutiara nggak ada nih Pak Mahdi ya. Kita masukkan ke waiting room. Ya, Ronaldo tadi sudah chat di ini ya kalau di toilet ya. Terus apa lagi nih? Saya mau tanya tadi. Biar fokus nih pagi-pagi nih. Kadang kan di pagi-pagi ini baru bangun tidur langsung masuk aja, cuci muka jadi nggak fokus nih. Langsung off cam apa on cam semua nih kalau ditunjuk satu-satu nih. Nah, Samuel, ya, tadi saya menerangkan 3 perilaku cahaya, ya, 3 perilaku cahaya ketika menabrak objek. Apa saja itu perilakunya? Samuel Raditya Alam. Raditya Alam. Halo? Oh, nggak ada suara? Wah, nggak ada suara ini. Ini kalau kuliah pagi nih, gini nih, apa namanya, PR-nya ini, pada nggak fokus. Halo, cek. Ya, Pak. Gimana tadi? Perilaku cahaya ketika menabrak objek, terjadi apa saja tadi? Perilaku objek, Pak, kalau nggak salah yang penyerapan, pemantulan, sama penghamburan, Pak. Nah, itu ya, itu diingat-ingat. Tadi saya sudah menjelaskan. Dari matahari, saya ulang nih, dari matahari, dia mengalami radiasi. Dia melakukan proses radiasi, menabrak sebuah objek yang ada di atmosfer. Nah, ketika energinya itu besar, dan apa namanya, nggak habis terserap, maka dia bisa dipantulkan. Nah, ketika energinya dia melemah, dia akan dihamburkan. Seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, memahami proses penyerapan, memahami proses penghamburan, memahami proses pemantulan, itulah yang akan menjadi dasar kuat bagaimana kita akan mempelajari penginderaan jauh. Gitu. Karena apa? Kenapa Pak kita harus tahu itu Pak? Karena setiap objek yang ada di permukaan bumi, dia memiliki karakteristik yang unik terkait dengan gelombang elektromagnetik ini. Tuhan sudah menciptakan ya, Tuhan sudah menciptakan itu. Ketika dia nanti apa namanya menabrak objek awan, dia akan punya karakteristik masing sendiri-sendiri. Ketika awan, nanti awan seperti apa, dia juga akan ada informasi. Ketika pohon, nanti juga akan ada informasi vegetasi ya. Ketika bangunan, dia juga akan informasi sendiri-sendiri, sehingga informasinya itu unik. Seperti itu. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan dalam mempelajari penginderaan jauh. Ya. Pantulan-pantulan yang unik tadi, yang setiap objek dia punya karakteristiknya masing-masing, diterima di bagian D ini. Ya. Sekarang saya tanya lagi, kenapa? Saya akan bilang seperti ini, yang diterima di D ini mungkin saja tidak utuh seperti yang dikirimkan di A. Kenapa? Hanya saya bolak-balik pertanyaan saya. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Bentar, siapa yang mau jawab nih? Jangan yang aktif terus. Nah, yang diam-diam harus ngomong nih. Yang ini yang diam-diam lah. Alif, Pak. Siapa? Alif. Siapa? Alif. Alif, ya gimana Alif? Soalnya ada atmosfer, Pak. Atmosfer kan fungsinya
mengurangi radiasi dari matahari, Pak. Oke ya, hampir. Ini baru dibahas nih, Kenapa Ya, zoom energi yang dikirimkan oleh A itu belum tentu langsung diterima oleh D, nilainya sama? Ada yang mau menjawab? Saya Kak, boleh. Gimana Firmansyah? Ya. Karena tidak semuanya dipantulkan, Pak, melainkan ada yang diserap, ada yang dihamburkan. Nah, itu ya harus ditahu ya. Karena tadi ada proses tadi. Karena tidak semua energi itu ada yang diserap gitu. Ya, diserap oleh objek, ada yang nanti dipantulkan karena saking lemahnya dihamburkan, kalau yang kuat dia akan balik gitu. Makanya yang diterima di D ini tidak serta-merta nilainya sama dengan yang dikeluarkan oleh si A. Seperti itu. Itu yang harus dipahami ya. Gitu. Nah, di D ini dia diterima, disimpan dalam sistem digital D ini. Ya. Nilai-nilai pantulan ini disimpan dalam sistem digital, nanti akan kita kenal dengan namanya digital number. Itu. Jadi nilai pantulan yang ada dari B ini, ya, nilai pantulan yang dari B ini, dia akan disimpan, dikonversi dalam sebuah nilai digital. Itu namanya digital number, ya. Atau nanti kita juga kenal sebagai brightness value, gitu ya. Disimpan. Apakah itu nilai sebenarnya? Ya, itu adalah nilai konversi menjadi nilai digital. Nilai sebenarnya ada nilai pantulan itu, ya. Ya, kalau ditanya nilai sebenarnya dari sebuah citra itu apa ya? Nilai pantulan. Kalau kalian menjawab nilai digital number itu sudah dikonversi menjadi sebuah nilai digital, seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya, ya, untuk proses penyimpanannya di store di sini, disimpan nilai-nilai digital, pantulan yang dikirimkan, pantulan yang dikirimkan, dia akan disimpan di D sini. Disimpan dalam bentuk nilai digital. Sesuai apa nanti bentuk nilai digitalnya, Pak? Di sini nanti sebuah satelit dia memiliki kemampuan namanya resolusi radiometrik, ya, terkait dengan penyimpanan pantulan yang ada di permukaan bumi kepada nilai-nilai digital yang akan disimpan di bagian D sini, yang dihitung dengan ukuran bit. Gitu. Bit itu nanti dihitung, misal, oh ternyata si D ini hanya memiliki kemampuan 2 bit, Pak, kayak gitu. Arti 2 bit apa? Arti 2 bit itu hanya 2 pangkat N menghitungnya, ya. Kemampuannya 2 pangkat N, kayak gitu. Dengan kekuatan digital 0101, ya. Kenapa pakai 2 pangkat N? 2 pangkat N. N itu nilainya adalah bit. N itu nilai bitnya. Berarti kalau kemampuannya 2 bit, artinya 2 pangkat N, ya 2 pangkat 2. Ya. 2 pangkat 2. Jadi antara pantulan itu akan disimpan, ya. Jadi tentang 2 pangkat 2, 4. Berarti 0, 1, 2, 3. Gitu. Nanti itu akan dibahas lagi. Itu hanya penyimpanan di D. Nah, di D ini, di ground station yang ada di bawah ini, ya, ada proses untuk mengirimkan informasi citra ini, ya ada di ground station ini. Yang nantinya bisa kita unduh, untuk apa? Untuk proses interpretasi, untuk proses analisis yang nantinya akan dimanfaatkan untuk sebuah aplikasi. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita sebut dengan sebuah sistem penginderaan jauh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Gimana Fikri? Fikri ya? Atau Riban? Iya, Pak. Ingin bertanya, Pak. Kan tadi di slide Bapak bilang itu kalau setiap benda yang di atas 0 derajat itu pasti memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, jadi saya ingin bertanya, kalau di kutub itu apakah bisa dicitrakan atau tidak, Pak? Soalnya pasti suhunya lebih minus, Pak, bukan di bawah 0 derajat, Pak. Ya, di kutub. Ya, kita coba lihat. Ada citra-citra satelit di kutub segala macam, bahkan di daerah-daerah Eropa itu selalu ada proses penelitian terkait dengan geyser, ya, yang ada di daerah kutub utara. Bagaimana kutub utara itu
mencair segala macam. Yang saya bilang tadi bahwa ada perilaku. Jadi setiap objek dia punya perilaku masing-masing. Ya, setiap objek itu dia punya perilaku masing-masing. Ya, perilaku masing-masing. Ya tadi terkait dengan suhunya, dia pasti akan punya. Apakah dia nanti akan diserap penuh? Gitu. Apakah nanti dia akan ketika energinya dia menyerap berapa dipantulkan, pantulannya itu lemah atau kuat. Nah, itulah setiap objek. Sebenarnya itu harusnya kalian sudah pelajari di fisika. Ya, pelajari di fisika harusnya seperti itu ya. Jadi objek itu dia punya karakteristik masing-masing gitu. Ya, objek punya karakteristik masing-masing. Bahkan dulu ketika saya mempelajari fisika itu ada banyolan bahwa yang semakin hitam objek itu kan semakin banyak serapan, ya kan? Nah, makanya kalau kadang-kadang gini, kalau kita punya bahan hitam ketika berada di terima panas itu kita akan panas banget ya. Tapi kalau bahan kita putih itu kan akan berbeda gitu. Nah, itu juga akan memengaruhi teori-teori tentang benda-benda hitam seperti itu. Nah, itu harusnya kalian sudah pelajari penuh di fisika. Dan bagaimana terkait dengan suhu segala macam ya. Itu. Objek itu punya karakteristik masing-masing. Bahkan gedung di dalam citra satelit ya, gedung mana yang memancarkan panas berlebih dia bisa akan ketahuan karena tadi radiasi elektromagnetik yang dikirimkan atau diradiasikan dari matahari, energinya itu nanti banyak yang terserap. Dan reserapan pantulan itu yang akan dicatat ya. Nilai pantulan itu akan terlihat nanti yang bisa kita modelkan di sini. Seperti itu. Kita tambahin ya, Mas. Ya, boleh Pak Madi. Nah, jadi Mas siapa tadi ya? Maaf, lupa saya. Nah, Mas Riban. Nah, yang Mas Riban tanya itu coba dipahami dulu radiasi definisinya apa, pantulan definisinya apa. Nah, yang radiasi kita sensor pakai apa, pantulan kita sensor pakai apa. Nah, kalau masalah radiasi nanti itu kan lebih kepada energinya. Nah, dia memancarkan energi. Nah, salah satu itu mungkin kalau nanti di PJ itu dia lebih ke thermal. Nah, jadi kalau di thermal nanti untuk yang 0 derajat tentu saja pantulan bukan pantulan. Jadi beda ya. Pancaran energinya, radiasinya itu pasti lebih rendah daripada area yang di atas 0 derajat. Nah, nanti kelihatannya di mana? Kelihatannya nanti ada di citra thermal. Makanya kalau kita contoh salah satu ini, kita pemanfaatan pengiraan jauh di kutub. Kita itu mengidentifikasi fauna. Nah, nanti kalau di citra thermal akan tampak mana yang lapisan es, mana yang ada makhluk hidupnya. Karena dia memantulkan energi tadi, bukan memantulkan, maaf saya ralat lagi, memancarkan energi. Nah, energinya apa? Dalam bentuk thermal, panas. Nah, kalau pantulan itu apa lagi? Nah, pantulan itu dia bukan energi, dia bukan memancarkan energi, dia hanya memantulkan. Nah, jadi nanti ini dulu kita pisahkan dulu radiasi sama pantulan. Nah, nanti akan berbeda itu. Nah, jadi kalau kamu mau kelihatan kenampakannya kamu pakai citra yang dari pantulan tadi. Itu nanti pakai, kalau mau yang di kasat mata, kamu pakai citra yang pakai gelombang tampak supaya bisa ditangkap oleh mata. Nah, jadi kayak foto. Nah, terus jadi kalau kamu mau lihat strukturnya di es, kamu pakai citra lain lagi. Nah, kamu pakai citra aktif. Nah, nanti ketemu bentuk-bentukannya. Nah, jadi pemanfaatannya nanti juga akan berbeda-beda, baik nanti di kutub dan lain-lain. Di kutub aja tadi sudah ada 3 contoh kita pakai. Nah, jadi nanti tergantung lokasi, tergantung informasi yang mau kamu ambil. Nah, itu nanti yang harus kamu kuasai, tahu pakai data yang mana, dari data tersebut kamu mau ambil informasi apa.
Nah, kalau tadi jawaban, kalau kamu pertanyaan tadi dari masalah radiasi, nah dibedakan dulu radiasi sama pantulan gitu. Jadi nanti nggak rancu. Artinya yang di bawah 0 derajat, yang apa namanya, yang tidak yang kecil lah, kemungkinan kecil. Jadi karena gini, kadang kita juga tidak ada nilai mutlak ya. Nah, jadi kemungkinan kecil dan tidak, saking kecilnya tidak terdeteksi. Radiasi mungkin ada, tapi kecil, sangat kecil dan tidak terdeteksi gitu ya. Nah, di situ kamu mau mencari informasi apa dulu? Nah, kalau mau cari tadi thermal, contohnya kamu pakai azas radiasi tadi. Tapi kalau kamu mau lihat kenampakan secara kasat mata, kamu pakai azas yang dari pantulan tadi. Halo, Mas Riban, paham nggak? Paham, Pak, paham. Enggak, kalau belum paham, ngomong belum paham, nanti kita jelasin. Insya Allah paham, Pak, paham. Nah, nanti itu akan jadi linear masuk ya ke apa namanya jenis-jenis penginderaan jauh nih yang belum dibahas. Ya, betul. Nah, jadi kuncinya tadi Mas Riban jangan bayangin kalau dia nggak ada es, terus nggak kelihatan di citra. Kalau nggak ada es, kalau nggak ada radiasi, dia nggak kelihatan di citra. Nah, nggak kayak gitu sistem kerjanya. Kalau kelihatan itu masalah pantulan, kalau radiasi itu masalah thermal. Gitu nanti. Oke, baik, Pak. Nanti kita ini, supaya lebih jelas nanti kita cek di ini aja. Kalau nanti di pertemuan selanjutnya atau nanti ada, kita lihat contoh ini apa namanya, contoh citranya. Tapi terlalu jauh nanti ininya, pelan-pelan aja. Oke, kira-kira kayak gitu nanti kita pahami materi-materi selanjutnya ya. Oke, ya. Nah, Oke. di sini yang saya bilang tadi, radiasinya sumbernya dari mana, Pak? Gitu, dari ini, sinar matahari ini ya, radiasinya gitu ya. Nanti kita punya namanya sistem aktif, sistem pasif ya. Nah, disinilah nanti yang akan kita bahas. Ini secara umum sistem dari penginderaan jauh yang secara umumnya ini adalah sistem pasif ya, karena sumbernya adalah dari sinar matahari. Sumbernya bisa saja tidak dari sinar matahari, gitu kan. Ada yang sistem aktif dengan sumber yang dia dari sensor yang dibawa sendiri, dia bisa memancarkan radiasi elektromagnetik yang ada di bawah sensor seperti itu. Yang diterima, saya ulang lagi, yang diterima adalah pantulan gitu ya. Pantulan, sumber radiasinya dari mana? Dari matahari seperti itu. Objek yang ada di bumi ini hanya menerima radiasi gitu. Yang terjadi proses 3 perilaku tadi gitu. Ada yang diserap, ada yang dihamburkan, kemudian ada yang dipantulkan. Nah, pantulan itu nantinya yang diterima di nilai D-nya ini ya. Dari proses pantulan itu ya, nilai-nilai pantulan itulah nanti yang akan dimanfaatkan untuk proses interpretasi dan analisis sehingga bisa kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Itu. Oke, dipahami sampai sini? Paham, Pak. Oke. Pak, izin aja, Pak. Siapa mau nanya? Kaleb, silakan Kaleb. Berarti kalau misalnya dari aktif sama pasif itu Pak, berarti setiap kondisi adapun misalnya nggak ada matahari, berarti tetap bisa diambil citranya gitu Pak, diinterpretasi gitu Pak. Nah, kalau aktif nanti akan punya karakteristik sendiri ya. Nah, tadi ini terkait dengan spektrum gelombang. Spektrum gelombang. Ini nih, saya ambil materi dari sini aja. Ini bisa dibaca ini. Ini ya. Nah, kalau PJ pasif itu seperti ini, hanya yang diterima pantulannya, ya, yang diterima hanya pantulan. Kalau PJ aktif, ini PJ aktif, ini yang diterima ya karena alatnya dia bisa memancarkan radiasi dan memantulkan, dia akan terima. Nah, PJ aktif nanti ini karakteristik dari gelombang elektromagnetik yang digunakan, gitu. Kan kalau kalian belajar terkait dengan penetrasi gelombang, ya penetrasi gelombang itu kan semakin tinggi nilai lambda, nilai panjang gelombangnya, maka dia akan semakin bagus kan penetrasinya, seperti itu ya. Nah itu yang nanti akan ketika kalian belajar ini ada satu
mata kuliah pilihan sendiri tentang PJ aktif itu yang akan dipelajari, dan di PJ aktif itu tidak terkendala dengan awan karena kemampuan penetrasi. Ya, kemampuan penetrasinya. Dia misal menggunakan panjang gelombang tertentu. Nah, itu yang nanti dia gunakan untuk menembus awan. Karena PJ aktif ini sensor-sensor yang menggunakan sensor aktif, dia biasanya tidak memiliki kendala terhadap awan. Seperti itu. Itu. Beda kalau pasif ya. Ini saya coba munculkan yang di sini lagi. Nah, di sini pasif itu biasanya ranah-ranah yang digunakan di sini. Visible spektrum ya, spektrum gelombang tampak biasanya ya. Di daerah sini yang biasanya digunakan ya. Nanti ada sendiri mungkin kalau kita berbicara tadi thermal penginderaan thermal remote sensing ya akan ada panjang gelombang sendiri. Ini kalau kalian belajar fisika kan semakin tinggi panjang gelombang maka dia akan memiliki kemampuan penetrasi semakin baik gitu ya. Seperti itu ya. Nah, di PJ aktif dia biasanya di sekitar sini, di gelombang-gelombang sekitar sini yang nanti digunakan untuk di sekitar sini ya, nanti digunakan untuk itu kemampuan dia menembus awan. PJ aktif itu punya kemampuan itu. Seperti itu. Kalau kita pasif biasanya hanya pada rentang ini, visible spectrum. Ya, dari 400 sampai dengan ya 700, nanti ada yang 1000-an gitu. Tetapi kalau untuk aktif biasanya di kanal-kanal microwave di sini. Jadi memang panjang gelombangnya tinggi. Kok iya tinggi besar gitu. Karena itu kemampuan penetrasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak izin bertanya, Pak. Ya, mangga Renaldi. Ngelanjutin yang tadi saya Pak penasaran aja. Artinya kalau untuk PJ aktif ini ada perbedaannya nggak sih sama PJ pasif itu yang terkait dengan adanya pemantulan penghamburan sama penyerapan itu apa tetap terjadi di PJ aktif itu atau enggak, Pak? Soalnya kan tadi katanya langsung tidak ada hambatan seperti itu, Pak. Ya, PJ aktif di sini tadi ya yang membedakan hanya tadi kemampuan dari sensor satelitnya, sensornya. Sensornya ini di PJ aktif dia bisa mengirimkan sendiri radiasinya yang nantinya akan diterima. Nah, ini diterima. Nanti kemampuan namanya hukum fisika, ya hukum fisika objek itu dia punya ya tetap punya perilakunya masing-masing, ya. Itu udah hukum fisika ya, hukum fisika. Objek itu ya saya bilang tadi, entah itu pohon, entah itu rumah, dia akan punya karakteristiknya masing-masing, air seperti itu. Itu yang nanti juga ditangkap di dalam PJ aktif. Bedanya kalau pasif kita radiasinya dari si matahari, kalau aktif dia dari alatnya sendiri kayak gitu. Dia punya kemampuan dari alatnya sendiri nanti bisa mengirimkan itu. Nah, nanti ini ada satu mata kuliah ya kalau kalian tertarik dengan penginderaan jauh bisa diambil namanya penginderaan jauh aktif. Oke, Rehan, bagaimana Rehan? Tak tambahin ya, Mas. Gimana Pak Mahdi, silakan Pak. Tak tambahin ya. Nah, jadi masalah tadi di pantulan, serapan, hamburan. Nah, kalau di sistem ini semua tuh terjadi, cuman bedanya penetrasinya. Kalau nanti kita PJ aktif, dia bisa menembus. Nah, dia bisa menembus sifat-sifat benda yang yang lebih padat lah. Tapi juga ada batasannya. Ada batasannya. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa dia bisa mantul lagi ke atas? Nah, artinya di sini hanya perbedaan daya penetrasi itu daya tembusnya. Kalau di penginderaan pasif, ketika beberapa band saluran, misalnya pancaran biru, sinar biru, nah itu kan daya tembusnya kecil ya, sehingga di awan, di atmosfer dia sudah terhambur. Kenapa warna awan itu biru? Nah, dari hamburan tersebutlah itu makanya ditangkap mata kita biru. Nah, sedangkan di PJ aktif ketika dia kena awan yang karena daya tembusnya lebih tinggi daripada biru, nah dia tidak terpengaruh, masuk terus dia sampai dia
terus sampai dia ke permukaan bumi, ada tumbuhan, ada apa, masih bisa tembus dia. Semakin padat materinya, nah itulah nanti yang akan membedakan daya tembus. Nah, untuk pengiraan jauh aktif, daya tembusnya itu dia bisa menembus objek-objek yang lebih padat dibandingkan sinar tampak karena energinya lebih besar tadi kan, panjang gelombangnya lebih panjang. Nah, sampai dia bisa ke lapisan tanah. Nah, lihat kalau di gambar ini kan PJ aktif ada yang turun ke bawah, ada yang naik ke atas. Ya kan? Nah, artinya dia juga akan mempunyai perilaku yang sama, dipantulkan juga ada, dihamburkan juga ada, diserap juga ada. Nah, tapi daya tembusnya yang berbeda. Begitu. Kalau dia nggak mantul PJ aktif, ya nanti sensornya nggak nerima data. Gitu. Jadi cuman perbedaan daya tembus. Kalau kita yang kita ambil contoh tadi, yang ekstrim, yang satu biru, yang satu microwave. Nah, jadi biru di atas saja dia udah nggak bisa nembus, sudah terhambur dia di atmosfer. Makanya awan warna biru terhambur di langit, jadinya warna biru, ya kan? Hanya sebagian yang bisa hanya sebagian yang bisa terus lanjut ke bawah. Nah, kalau PJ aktif lebih banyak yang bisa menembus dibandingkan yang terhambur di atas, begitu. Apakah nanti dipantulkan? Dipantulkan juga. Kalau dia nggak mantul, sensor nggak nerima data. Lihat di gambar ini, ada yang turun ke bawah kena permukaan bumi, ada yang naik lagi mantul ke atas. Nah, jadi di PJ aktif dan PJ pasif, perilaku materi, perilaku benda terhadap gelombang elektromagnetik itu sama, ada semuanya juga. Hanya nanti bedanya kadarnya. Karena panjang gelombangnya berbeda, daya tembus yang kita gunakan berbeda, daya penetrasi, daya tembus, nah itu berbeda. Pengaruhnya dasarnya dari mana? Kalau di sini ditampilkan sama Pak Ulin itu kita bisa lihat dari daftar panjang gelombang ini. Semakin panjang gelombangnya, semakin tinggi energinya, semakin kuat daya tembusnya. Nah, seperti itu. Kalau kita semakin kecil, 0,4, segala macam ini mendekati warna biru, ungu, berarti semakin rendah. Semakin ke merah, semakin tinggi. Nah, kalau gini, kalau kita ilustrasikan secara kebiasaan ini ya, yang sehari-hari, kenapa lampu mobil itu dikasih warna merah? Karena kalau malam, kalau dia keadaan berkabut, akan lebih tampak di mata kita dibandingkan cahaya yang lain. Kenapa? Karena lihat tadi nih, lihat nih gambar yang dikasih Pak Ulin. Merah lebih panjang gelombangnya, daya tembusnya makin tinggi, sehingga mata kita lebih bisa melihat dalam keadaan seperti itu. Nah, itu ilustrasi, ibaratnya kalau mata ini sensor, dia menangkap panjang gelombang yang merah tadi, dengan gangguan kabut, dengan gangguan cahaya malam mungkin gitu kan, akan lebih nampak, lebih tembus dibandingkan warna-warna lain. Nah, ini ilustrasinya karena dia lebih panjang gelombangnya. Nah, seperti itu kira-kira ininya perbedaan. Jadi kalau interaksinya ada juga pantulannya, hanya perbedaan daya tembus tadi. Kira-kira gitu, Mas. Siapa tadi ya? Renaldi, Pak. Mas Renaldi. Pak, jelas. Makasih banyak, Pak. Ya, oke. Intinya tadi ya, tetap ya, namanya hukum fisika. Baik, itu tetap terjadi. Apa pantulan segala macam itu tetap terjadi ya, karena itu hukum fisika. Gitu. Makanya belajar kait dengan fisika gelombang ya, itu pasti pernah didapatkan. Jadi tadi Rehan, gimana Rehan? Iya Pak, halo Pak. Izin bertanya Pak, apakah citra itu hanya bisa didapatkan oleh wahana dari satelit Pak? Apakah ada wahana lain Pak? Gitu Pak. Terus juga saya penasaran, apakah LIDAR itu termasuk kepada penginderaan jauh atau fotogrametri Pak? Itu Pak. Oke ya. Gini ya, tadi LIDAR itu
salah satu juga masuk penginderaan jauh ya. Ya yang saya juga terangkan kemarin pas fotogrametri, karena pada pengertian sekarang penginderaan jauh itu menjadi induk. Fotogrametri bahkan diturunkan dari pengertian penginderaan jauh. LIDAR itu dia menggunakan PJ sistem aktif. Itu LIDAR ya, LIDAR menggunakan PJ sistem aktif seperti itu. Nah, apakah citra satelit itu hanya didapatkan dari apa namanya? Satelit ya, namanya citra satelit ya, citra yang dibawa oleh satelit gitu ya. Kalau misal tadi foto di bawah kamera ya citra foto, tapi itu sebenarnya satu lingkupnya secara besar itu adalah penginderaan jauh. Kemarin kan juga saya terangkan di fotogrametri ya. Lingkup besarnya adalah penginderaan jauh. Apa namanya pengertian besar dari ASPRS itu apa namanya pengertian besarnya penginderaan jauh yang dia diturunkan menjadi pengertian seperti pengertian di fotogrametri kayak gitu. Kalau di bawah pesawat ya kamera sistem lensanya di bawah pesawat ya tetap ya menjadi nanti pengolahannya fotogrametri itu tapi tetap akan kita sebut sebagai citra ya image kayak gitu. Kalau bahasa aslinya ya kita akan bilang image kayak gitu. Itu Rehan. LIDAR itu juga nanti akan dipelajari di PJ aktif ya, di PJ aktif seperti itu. Izin bertanya lagi Pak. Gimana? Perbedaan yang signifikan antara citra foto dan citra inderaja itu apa ya Pak? Oke, pertanyaan bagus. Saya punya video. Nih. Bisa melihat video ini? Ini adalah video pertampalan ya antara citra dengan kamera foto udara yang saya ambil di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah dulu ini. Kalau kita berbicara perbedaan signifikan, yang jelas yang pertama adalah resolusinya ya. Resolusi spasialnya itu jelas ya. Begini, tadi saya menceritakan kemampuan terbaik citra penginderaan jauh sekarang itu berada di kelas 30 cm. Itu kemampuan terbaiknya. Tapi kalau kita foto udara, kita bahkan dengan resolusi 5 cm, kita bisa mendapatkan. Itu yang pertama. Artinya apa? Kedetilannya sudah beda. Tetapi apa fotogrametri juga bisa pada ranah 30 cm, ranah 50 cm bisa. Kayak gitu. Tergantung nanti bagaimana tinggi terbang dari pesawatnya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, dari sistem penyimpanan panjang gelombangnya. Atau yang nanti akan kita kenal sebagai sistem spektral. Gitu. Kalau di fotogrametri, ya kamera itu kemampuannya ya yang masih bisa kita apa namanya jangkau, masih bisa dijangkau di pasaran itu ya kamera-kamera biasa yang penyimpanannya hanya pada panjang gelombang red, panjang gelombang green, panjang gelombang blue. Ya, di sistem kamera itu sebenarnya dia menggunakan sistem panjang gelombang red, green, blue seperti itu. Kalau di dalam sensornya ada yang namanya Bayes pattern, yang setiap pattern itu dia menyimpan ya. Dia setiap pattern dia menyimpan pantulan panjang gelombang merah, pantulan panjang gelombang biru, pantulan panjang gelombang hijau kayak gitu disimpan di Bayes pattern dan di dalam Bayes pattern nanti ada proses ya di dalam sensor yang ada di kamera itu ada kan proses dia dilakukan proses kompilasi atau komposit digabungkan warnanya seperti itu. Nah kalau di citra kita berbicara citra kalau resolusi menengah dia akan memiliki penyimpanan spektral yang banyak ya tidak hanya pada red, green, blue gitu, tetapi mungkin bisa sampai infrared, near infrared, gitu, short wave infrared kayak gitu. Itu kalau kalian lihat seperti ini ya. Nah, ini kan sebenarnya ya kalau saya stop di sini, ini adalah kemampuan terbaik ya paling optimal. Kalau saya akan lakukan proses zooming lagi, gambar ini akan pecah. Tapi beda dengan ini. Ini saya zooming lagi masih bisa nggak? Masih bisa karena apa namanya? Kemampuan resolusi spasialnya lebih bagus di fotogrametri seperti itu.
Kemudian apalagi Pak, temporal jelas, fotogrametri ya. Kita keberulangan di sini ya, kita akan sangat tinggi. Kalian mengukur hari ini tanggal 1. Kalian mengukur lagi besoknya tanggal 2 masih bisa. Tapi apakah di penginderaan jauh bisa seperti itu? Tidak, karena dia akan sistem mengorbit ya. Tanggal 1 dia mengakuisisi, mungkin akan kembali lagi melihat tanggal 16. Seperti itu. Nah, itulah nanti perbedaan-perbedaannya ada di foto dan penginderaan jauh gitu ya. Saling melengkapi lah, saling melengkapi. Karena foto penginderaan jauh ini kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti itu kalau dalam pengertian ASPRS seperti itu. Ini saya tambahin dikit, Mas. Ya, Mungkin ini juga, Mas. Jadi gini, apa namanya? Mas siapa tadi ya, Pak? Lagi saya. Rehan, Saya pakai Rehan. HP, saya pakai HP soalnya nih. Makanya saya susah ngeliat nama sama apa namanya? Sama tampilan slide sekaligus harus geser dulu. Karena tadi saya mencoba pakai laptop nggak bisa join, nggak bisa masuk dari tadi. Nah, jadi mungkin kita bisa tarik juga dari sejarahnya. Nah, kenapa LIDAR kan tidak memakai satelit ya, tapi disebut citra. Nah, jadi dulu itu sebelum era digital, penginderaan jauh itu ada yang penginderaan jauh kalau diklasifikasikan nanti ada foto dan non foto. Nah, kalau foto itu dia pakai film. Pakai film, kalau mungkin ada yang pernah tahu kayak pakai kamera apa namanya? Yang zaman dulu tuh manual yang masih pakai film. Nah, itu seperti itulah yang disebut fotogrametri. Nah, sedangkan yang citra dia media penyimpanannya itu bukan seperti itu, tapi media penyimpanannya nah kalau zaman dulu tuh kayak apa ya istilahnya ya? Ya kayak memori sekarang lah, USB segala macam lah. Nah, kalau dulu kan macam-macam tuh ada floppy disk segala macam gitu. Jadi bukan di film, terekamnya itu bukan di film tapi dalam bentuk data-data numeris yang disimpan di dalam penyimpanan komputer gitu. Makanya dia diklasifikasikan sebagai citra. Nah, sedangkan yang tadi yang tersimpan di dalam film media apa namanya media rekamnya film, nah itu diklasifikasikan sebagai foto. Nah, jadi dari situlah. Nah, batasan-batasan ini itu agak sedikit apa namanya bergeser sekarang. Karena ada era digital, fotogrametri sekarang tidak memakai film lagi, tetapi juga menggunakan sensor menangkap berdasarkan tadi ada yang pakai RGB, ada yang CMYK, samalah seperti itu ya. Artinya dia menggunakan mirip seperti penginderaan jauh yang non foto, ada citra satelit, ada citra aktif tadi. Nah, mirip seperti itu media penyimpanannya. Nah, sehingga dari situlah dasar, meskipun sekarang kameranya sudah tidak pakai foto, nah, tapi dari sejarahnya itulah kira-kira yang bisa membatasi mana yang foto, mana yang bukan. Kalau sekarang prosesnya, karena sudah tidak ada lagi seperti itu, prosesnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Ulin. Nah, perbedaan-perbedaannya lebih beratkan lagi kepada tadi ada resolusinya, ada citra temporal resolusi temporalnya. Nah, kemudian juga nanti apa namanya? Tinggi terbangnya. Nah, seperti itu akhirnya. Tapi kalau sudah dari sejarah itu seperti yang kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi karena dulu ada pengelompokan PJ foto, penginderaan jauh foto ya, PJ itu maksud saya penginderaan jauh, PJ foto dan PJ non foto. Nah, kira-kira dari situlah berangkat ininya sejarah terpisahnya itu antara LIDAR, satelit dengan fotogrametri. Mungkin seperti itu Mas Ulin. Ya, Untuk Mas siapa tadi? Untuk Mas Rehan ya. Rehan, Ya. kira-kira Baik Pak. Terima kasih Pak. Kemarin ya mungkin saya jelaskan ya di fotogrametri ya bahwa pengertian kalau yang dirunut secara sejarah, fotogrametri itu yang pertama gitu. Tetapi kan mulai bergeser ketika ASPRS menyatakan bahwa penginderaan jauh itu induk
untuk fotogrametri, dimulai di tahun 2008 kalau tidak salah, 2008-2006. Dulu tuh sejarahnya pertama sebenarnya fotogrametri baru berkembang era digital ya terkait dengan citra satelit di penginderaan jauh seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang ini saling berkait antara foto dengan penginderaan jauh seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya, Pak. Siapa ini? Alif. Ya, Pak. Maksudnya resolusi 30 cm tadi itu maksudnya jarak antar pikselnya 30 cm apa gimana, Pak? Nah, ini bentar. Saya bahas sedikit tentang konsep resolusi ya. Ini mahasiswanya keren-keren, ini nanyanya jauh-jauh ke depan ini. Iya, kelasnya. ini harusnya minggu besok nih Pak, tapi ya nggak apa-apa lah. Harusnya minggu besok nih terkait dengan apa namanya konsep resolusi. Mana ya? Nah, ini namanya konsep resolusi. Jadi kalau dalam penginderaan jauh itu ada 4 konsep resolusi. Nanti kalian akan mengenal namanya konsep resolusi spasial, konsep resolusi spektral, konsep resolusi radiometrik, dan konsep resolusi tadi apa aja, spasial, spektral, radiometrik, dan temporal yang terakhir ya. Nah, tadi ada yang tanya, Pak, itu 30 cm artinya apa? Nah, itu yang akan kita sebut dengan resolusi spasial seperti itu. Resolusi spasial ini artinya adalah unit terkecil yang bisa sebuah gambar identifikasi. Contohnya seperti itu artinya 30 cm gimana Pak ukurnya? Di dalam sistem penginderaan jauh ya, entah itu penginderaan jauh, entah itu nanti fotogrametri yang sudah modern sekarang, sistem penyimpanannya nanti akan menggunakan sistem raster base. Raster base itu dia disimpan dalam bentuk pixel-pixel. Seperti itu. Arti, misal ini ada gambar 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter, 20 meter. Artinya apa? Artinya pixel yang ada di sini, dia tuh ukurannya ya 20 meter kali 20 meter. Kalau pixel yang di sini ukurannya 1 meter kali 1 meter. Itu secara fisiknya seperti itu. Itu. Kalau saya bilang 30 cm ya resolusi pixelnya, ukuran pixelnya ya, pixel yang di apa namanya, yang direkam itu pixelnya dalam bentuk 30 cm kali 30 cm. Ini akan dibahas minggu depan ya, full tentang konsep resolusi akan dibahas minggu depan. Seperti itu. Tuh, jadi jangan sampai salah mengartikan bahwa 30 cm ini jarak antara lensa dengan objek, jangan ya, jangan. Lensanya jauh di sana ya, di orbit. Nah, kalau nanti kalian ngomong 30 cm artinya jarak lensa dengan objek, ya artinya lensa itu bisa kita ambil. Satelitnya yang punya 30 cm itu 23 bisa kita ambil. Tidak. Dia ada kemampuan apa namanya resolusi citra sensor yang ada di sana untuk apa namanya menyimpan ya, untuk menyimpan. Setiap 30 cm, setiap 30 cm, setiap 30 cm dia bisa membacanya seperti itu. Tuh. Ini materi 1 semester nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya upload. Atau ini dari slide tadi yang paling awal, ada yang mau ditanyakan nggak, mahasiswa? Silakan. Sepertinya cukup Pak, soalnya 4 menit lagi juga kami ada mata kuliah lagi Pak. Kita sampai jam 9 ya? Iya Pak. 8.50 Pak. 8.50 Pak. 8.40 harusnya. Oh ya wes, di ini aja besok. Nanti mungkin kalau saya ngisi minggu depan nanti saya recap aja dikit ini setiap materi yang sebelumnya, terus baru kita masuk ke materi selanjutnya supaya nanti kalau ada yang di pertemuan sebelumnya belum jelas bisa ditanyakan gitu kali ya kita masukinnya. Oke, baik. Mungkin ini sedikit ya. Silakan tugas nih Pak. Jadi
tadi kan saya sudah inti. Tugasnya yang pertama, silahkan cari kenapa langit warnanya biru. Kenapa ketika Anda melihat itu langit warnanya biru? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa laut warnanya biru? Kemudian yang ketiga, kenapa langit waktu sore warnanya kadang berwarna merah? Silakan cari di textbook yang saya share sebenarnya ada, dan kaitkan dengan hukum-hukum fisika yang berlaku tadi. Ada pemantulan, ada penyerapan, dan ada penghamburan. Yang nantinya itu berhubungan, ada yang akan disebut dengan bla 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 scattering. Nah, itu nanti tolong dicari. Itu yang tugas pertama. Yang kedua, di dalam penginderaan jauh itu ada namanya sistem sensing satellite ya. Ada satelit itu dia punya orbit-orbitnya sendiri. Kalau kita lihat sini ada geostationary, ada polar orbiter, ada sun synchronous kayak gitu. Silahkan cari dan rangkum ya dalam beberapa beberapa halaman terkait dengan sistem orbit pada satelit-satelit penginderaan jauh dan contoh satelit yang menggunakan sistem orbit tersebut. Oke, dipahami? Misal tadi saya bilang ada yang sistem sun synchronous. Contohnya nanti apa? Oh, ada yang sistem geostationary. Contohnya ada apa? Oh, ada sistem polar orbiter. Nah, contohnya seperti apa? Banyak sekali. Nanti silakan cari ya, cari sendiri. Oke, paham? Dikumpulkan maksimal hari apa ya? Ini hari apa? Rabu ya? Berarti maksimal hari Selasa jam 16.00. Oke, ada yang ditanyakan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Ini Pak, nanya tentang kumpulan presensi itu pakai formatnya sama kemarin atau beda, Pak? Sama. Kalau sama berarti gimana? Kalau sama berarti ini Pak, timbang tindih file. Jadi di akhir format pasti ada tanda kurung 1, 2, 3 gitu, Pak. Pak. Gitu. Gimana? Format presensi kan? Iya, Pak. Kan setiap kita buat file yang sama berarti di komputernya tuh namanya beda sendiri, Pak. Kayak dalam kurung 1, terus dalam kurung 2 gitu, Pak. Yang di mananya? Pertemuannya. Kalau namanya sama kan dia nggak bisa di-save gitu ya maksudnya. Iya, Pak. Jadi dikasih kode aja minggu ke berapa di akhirnya gitu aja. Sama juga pakai komputer. Sama juga, Pak. Ya kan dikasih kode kelas dong. Dikasih kode kelas aja penginderaan jauh. Bentar. Ini maksudnya di formnya itu ya? Iya, Pak, nama formatnya. Misalnya M01 lama nih. Kan kemarin kayak gitu juga. Sekarang kalau begini lagi nanti tumpang tindih, Pak. Tumpang tindih Ini gimana? aja kasih kode ini aja Mas, PJ aja Mas di depannya PJ. Nah, ini saya share Pak, ini saya share Pak. Ah, ya udah. Kasih kode nama kelas aja. Ini kan formnya. Tumpang tindih di mana? Bukan, Pak. Maksudnya itu format catatannya, Pak. Catatan yang mereka ini bikin di laptopnya kan nggak bisa di save dalam format itu Mas, karena yang lain-lain kan sama formatnya. Ya kan dibuat folder beda loh. Ya bisa juga gitu. Dan masuk bisa. di formnya juga, ini form khusus untuk penginderaan jauh, ininya juga beda namanya nih. Ini udah ada yang ngirim nih, siapa nih? Ini nanti masuk di sini akan beda karena formnya beda, santai aja. Formnya ini beda nih, form saya nih, saya tunjukkan nih. Nih, berarti di laptop kalian dibikin dulu foldernya beda-beda per mata kuliah, jangan sama, Mas Mbak.
izin memberi saran Pak. Boleh nggak Pak? Benar Pak. Gimana? Kalau yang misalkan yang bukti hadir itu boleh ditambahin nggak Pak belakangnya? Kalau misalkan yang bukti hadir itu bukti kehadiran gitu. Boleh. Ya biar Di ininya. di Oh, format. buat ini formatnya ini ya. Iya Pak, di akhirnya kan Ya, M01. tulis aja dibedain lah, ya. Satu catatan, satu kehadiran, boleh seperti itu. Oh, oke Pak. Iya. Jadi ini aja disamain aja semuanya. Satu format aja Mas Ulin. Tambahin aja itu kata yang satu untuk catatan, satu hadir, untuk bukti kehadiran gitu. Di akhir apa di awal ini Mas? Di akhir aja, di akhir. Akhir aja, oke, di akhir aja. Sama kayak fotogrametri ya, cuma tambahin satu catatan, satu bukti pertemuan ya. Oke. Bentar, tadi ini saya belum ini kelas ya. Habis ini kelas apa? Survei GNSS Pak. Oh, bentar ya, dari Malaysia yang isi ya, bentar. Saya screenshot untuk kelasnya dulu ya, di on cam dulu. Oke, di slide pertama 1, 2, 3. Mahasiswa juga ambil ya nanti. Masing-masing punya. Tadi ya tetap ada ya. Slide kedua saya 1, 2, 3. Tetap di ini ya, di apa namanya, bukti tadi, bukti perkuliahan 1, 2, 3 di slide ketiga saya. Di slide terakhir saya 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Kita sambung minggu depan. Praktikumnya belum dulu ya minggu ini, minggu depan baru kita praktikum. Sampai jumpa di minggu depan ya. Semoga nanti Pak Rian bisa mengisi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.